you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banana. Did you check on me? Did you check on me? And did you notice me? Hadirin mohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dosen pembimbing kami yang saat ini tidak dapat hadir dalam acara kali ini karena sedang berhalangan, serta Bapak dan Ibu seluruh warga desa Wates Tanjung yang Bapak Haji Mulyadi yang sekarang beliau tidak bisa hadir karena ada acara di luar. Yang saya hormati Bu Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wates Tanjung, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang saya hormati. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Desa. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan kami kesempatan dan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih juga kami Perkenalan ya tadi. Ya, perkenalkan nama saya Anastasia Tiffany. Saya jadi salah satu pembicara di sini. Kenalin teman saya. Saya Rizal sebagai pemaparan materi juga, dan saya juga selaku sebagai ketua pelaksana. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Model. Ibunya model. Curian. Gak ibu. Kita sharing aja sharing. Ibunya model. Boleh. Dia. Cara kami adalah menggunakan sendiri. Oke, saya lanjut aja ya. Jadi hukum itu kan mengatur kalau orang itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Jadi ketika Gunakan untuk membeli apartemen selingkuhannya, membelikan mobil selingkuhannya, membelikan tanah selingkuhannya. Lalu negara juga negara mendapatkan kerugian senilai 1 triliun, dan ini dapat dikenakan pidana paling lama 20 tahun serta denda 200 juta hingga 1 miliar. Lalu ini juga kasus yang lagi ramai Bu. Lalu ini ada kasus yang mungkin ibu juga tahu, kasusnya suami Sandra Dewi ya, yang membubarkan pabrik Harvey Mois terjerat kasus korupsi tanahnya Gatimah, yang mana ini nilainya sangat besar sekali, 271 triliun. Beliau terancam hukuman penjara. Nanti kan ada serangan baliknya gitu, jadi dilindungi sama LPSK tadi. Terus ada penguatan hukum dan penegakan sanksi yang biasanya dibuat undang-undang anti korupsi yang kuat gitu. Kayak hukumannya bagi pelaku korupsi itu harus tegas gitu, kayak mati di sini. Dan biar nggak diulangi lagi gitu. Terus ada juga yang penyitaan aset, cuman kan yang penyitaan aset itu masih belum jelas. Terus pengawasan KPK, BPK. Ambil masyarakat jika melihat gerak-gerik korupsi. Yang pertama, mengenali ciri-ciri korupsi. Tidak transparan. Mungkin di Mas Tanjung sudah transparan banget ya, kan tiap pojokan sudah dikasih beret untuk pembangunan tiap tahunnya. Yang kedua, adanya pungli. Untuk selanjutnya yaitu untuk langkah yang diambil untuk menanggulangi korupsi atau mendokumentasi bukti awal. Jadi kita untuk membuat sebuah laporan juga kita membutuhkan sebuah bukti. Yang terkandung di dalamnya poin catatan kejadiannya, adanya saksi. Terus yang ketiga, melaporkan ke pihak berwenang. Mempunyai peran penting dalam mencegah korupsi. Dan tentu dilaporkan jika ada pungli, dan selalu junjung kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama kita bisa menciptakan desa yang bersih dari korupsi dan lebih sejahtera untuk generasi yang mendatang. Ada berapa bentuk dan apa aja bentuknya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
dia berubah itu kawan fasilitas ya tidak fasilitas kemudian tugas kesehatan ya. Ibu mungkin lain dibantu Bu. Uang pendapat pengalian penyalahgunaan kewenangan. Oke, jadi satunya itu informasi dan keputusan. Jadi saya tadi menutupi kesalahan gitu. Tapi boleh. Apa? Ibunya permisi Bu. Ibunya tadi udah jawab boleh sendiri. Ayo Bu, harus percaya diri kita sebagai anak muda. Kalau yang kalian kecil, kalau hukumannya itu berat. Kalau yang orang punya pangkat itu hukumannya kecil. Ini jawabannya statis keren. Itu runcing ke bawah atau ke atas itu merupakan kelemahan dalam sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira hambatan atau kelemahan dalam sistem hukum yang lain selain yang runcing ke bawah dan hukum ke atas itu tadi apa aja? Tadi kan ada tiga ya, ada tiga, berarti kurang dua yang dapat ibu jawab. Atau menurut ibu-ibu kenapa sih orang suka korupsi deh gitu aja? Kenapa? Kenapa banyak banget korupsi di Indonesia? Ibunya mau jawab. Saya jalan dulu ke ibunya. Ibunya mau jawab apa? Kenapa kok semua orang tergiur dengan apa? Korupsi? Karena suka uang, semuanya suka uang. Kenapa orang yang suka uang ini kenapa banyak banget ya Bu? Kenapa di Indonesia ini banyak banget yang suka uang terus ngambil uang negara kan? Kenapa ya Bu? Kenapa orang-orang yang suka uang di Indonesia itu banyak banget dan padahal lolos gimana? Kenapa dia? Kenapa selalu lolos? Kenapa banyak banget? Bahkan Karena kan yang korupsi itu punya uang banyak, jadi nggak jadi dihukum. Ayo dong minyaknya, Oke, terima kasih Bu. Satu pertanyaan terakhir Bu. Hadirin mohon duduk kembali. memasuki acara
yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Wadas Tanjung kepada Bapak Ahmad Yani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wadas Tanjung, Bapak Haji Ahmad Yani, yang sekarang beliau tidak bisa hadir karena ada acara di luar. Yang saya hormati Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wadas Tanjung, yang beliau selalu mensupport segala kegiatan baik di PKK maupun di kader. Perangkat desa yang selalu kompak dan jangan sampai nggak kompak, tetap kompak terus. Ibu-ibu kader, Mas dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum. Mbak cari Pak Mutin, Mbak Irjonali, tak sebut Mas. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat wa salam tetap tercurahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Desa. Tidak hadir karena beliau ada kepentingan mendadak. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum, untuk acara sosialisasi tentang desa anti korupsi. Yang ketiga, saya mengucapkan dan terima kasih atas kehadiran Ibu Hadir yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin saking menyempat oleh dulu lain. Oh, kok bisa ya mungkin. Ini walaupun masa sudah aja. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, jenggot tenawan-nawan soal ini di Jumat ya. Makin panjenengan ngerek sosialisasi jenengan intinya itu jenengan nemuni di rumah ya. Jadi cek paham, oh ya nopo desa anti korupsi itu. Jadi yang akan dipimpin nanti dari tim dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan yang terakhir yang terakhir, semoga apa yang dicita-citakan mas-mas mbak Universitas 17 Agustus Surabaya mugi-mugi tercapai dan terlaksana. Jadi pemimpin bangsa dan negara. Itu saja. Oke, ibunya mau dijauh. Sebutkan 3 Ibu. Harus transparan, terus masyarakat terlibat itu ya. Zaman barunya undang-undang peraturan itu misalnya bentuknya apa dari pemerintah gitu undang-undang. Ya, lalu yang kedua itu memberi sanksi kepada yang korupsi.
Kalau iya, iya. Baru pemerintah itu mengeluarkan undang-undang tentang korupsi. Sudah undang-undang tentang korupsi. Mungkin yang disebutin Ibu ini tadi. Kumpul. Melibatkan orang yang korupsi itu. Ya. Memberikan masyarakat, memberi perlindungan pada masyarakat agar tidak melakukan tindakan korupsi. Setuju nggak jawabannya benar sempurna? Setuju? Setuju. Selanjutnya untuk membuka rahasia sempurna dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dua penumpang ibu. Saran. Fasilitas. Ya, ketiga fasilitas. Apa? Itu lah Bu, makanya dilaporin nanti larinya ke KPK gitu. Terus ada lagi. Kadang gitu kan bisa dari uangnya juga ya, cuman kan kita tahu di dalamnya di mana. Terus ada lagi yang kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Itu kayak tinggi sering dapat hukuman ringan, tapi kenapa kok masyarakat kecilnya dihukum yang lebih berat? Kira-kira kenapa Bu? Nah itu digunakan sendiri. Ya, korupsi itu apa? Ada yang mau jawab? Ibunya mau jawab? Sebelum saya masuk, kayaknya kita belum perkenalan ya tadi. Ya, perkenalkan nama saya Anastasia Tiffany. Saya jadi salah satu pembicara di sini. Kenalin teman saya. Saya Pak Rizal sebagai pemampar materi juga, dan saya juga selaku sebagai ketua pelaksana. Selanjutnya saya berikan ke Kita lihat secara jelas apa itu korupsi dan bagaimana cara kita semua bisa berpartisipasi aktif dalam memberantasnya. Untuk itu kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Berapa bentuk dan apa aja bentuknya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sampaikan. Atas selanjutnya sebelum memasukkan pengeluaran materi, kami akan buka dengan doa. Kepada Bapak Basuki yang dipersilakan. harapan kami semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil namun berarti dalam upaya membawa kesadaran bersama tentang pentingnya desa anti korupsi. Di sini ada markup anggaran. Ini memalsukan laporan keuangan agar terlihat lebih besar atau yang sebenarnya. Jadi kayak butuhnya 100 tapi bikinnya 150, 200, 250. Terus di sini ada korupsi bentuk jabatan dan kekuasaan. Nah ini kayak kesalahan dalam menggunakan wewenangnya ya. Di sini ada kayak nepotisme, misalnya ada keluarga kita butuh kerjaan, udah keluarga kita aja. Padahal belum tentu orang itu kompeten. Nah terus di sini ada penyalahgunaan wewenang ini menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi ya korupsi, misalnya aduh aku butuh project ini nih, aku yang kecil aja deh gitu.
bukan untuk kepentingan rakyat. Terus di sini ada pemerasan, yaitu memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Di sini ada juga korupsi dalam bentuk barang dan fasilitas. Jadi ada penyalahgunaan aset negara, misalnya menggunakan mobil dinas atau rumah jabatan atau fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. Terus ada penggelapan bantuan sosial, menyimpan atau menjual bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Di sini ada juga korupsi dalam bentuk informasi dan keputusan, misalnya memanipulasi data, sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi ya, kayak memalsukan laporan. Jadi di sini kurang lebih sama aja, dan contoh kedua itu menutupi kesalahan dengan tidak melaporkan penyimpangan atau kejahatan yang terjadi demi melindungi pihak tertentu. Misalnya kita kerjasama dengan pihak lain Bersekongkol. Ya, itu dia maksud saya. Jadi kalau misalnya kita kerjasama, udah ayo kita ambil uang misalnya 200 juta, kita diem-diem aja ya. Nah, dengan kita tahu atau kita mungkin kita melihat teman kita, melihat partner kita melakukan tindakan korupsi itu, tapi kita diam aja ya, termasuk kesalahan ya. Jadi itu salah satu bentuk korupsi dalam bentuk informasi dan keputusan. Kemudian selanjutnya membahas tentang kasus korupsi Indonesia akan dilanjutkan oleh teman saya Wan. Melanjutkan kasus korupsi di Indonesia, mungkin ibu-ibu udah pada tahu ini kasus yang baru rame banget kemarin, yaitu Dirut PT Taspen ya, yang menggunakan duit korupsi senilai 34 miliar digunakan untuk membeli apartemen selingkuhannya, membelikan mobil selingkuhannya, membelikan tanah selingkuhannya. Lalu negara juga mendapatkan kerugian senilai 1 triliun, dan ini dapat dikenakan pidana paling lama 20 tahun serta denda 200 juta hingga 1 miliar. Lalu ini juga kasus yang lagi rame Ibu. Jadi ini belum ada putusannya, kasusnya masih berjalan, yaitu Kemendikbudristek, yaitu Pak Nadiem Makarim sedang diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan laptop senilai 9,9 triliun. Kenapa? Besar triliun Ibu. Besar. Lalu ini ada kasus yang mungkin ibu juga tahu, kasusnya suami Sandra Dewi ya, yang mengebarkan publik. HP Mois terjerat kasus korupsi tanah niaga timah, yang mana ini nilainya sangat besar sekali, 271 triliun. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Desa jadi yang sekarang beliau tidak bisa hadir karena ada acara di luar. Yang saya hormati Bu Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK bersama Bestaju yang beliau Untuk selanjutnya yaitu langkah yang dapat diambil masyarakat jika melihat gerak-gerik korupsi. Yang pertama, mengenali ciri-ciri korupsi. Tidak transparan. Mungkin di Mas Tanjung sudah transparan banget ya, kan tiap pojokan sudah dikasih banner.
untuk pembangunan tiap tahunnya. Yang kedua, adanya pungli. Untuk ibu yang lain, saya melihat yang tadi. Gak apa-apa ngono katut kok diedit. Sudah. Desa anti korupsi. Yes.